tentang Lucifer. Dan dalam bahasa aslinya disebut Hail, artinya pantulannya. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia baru tertulis kata bintang timur putra fajar. Sebelum Allah menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Nah, saudara, di situ pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama bernama Mikael. Siapa saudara? Panglima bala tentara Tuhan, jenderalnya Tuhan. Apa saudara? Apa saudara? Jenderalnya apa? Mikael. Kedua, diciptakan malaikat terkuat kedua yang bernama Gabriel. Saudara, penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Malaikat ketiga diciptakan dengan pantulan Tuhan sendiri yang bernama Lucifer, malaikat yang disayang Tuhan, membawai sepertiga malaikat. Berapa saudara? Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian, penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer ini dekat dengan tahta Tuhan. Dan Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena Lucifer dekat dengan Tuhan. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lucifer merencanakan. Ini semua merencanakan. Apa saudara? Apa saudara? Merencanakan. Merencanakan dan punya keinginannya sendiri. Melawan, memberontak kepada Allah. Dan ikut dalam pemberontakan Lucifer adalah sepertiga malaikat. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah. Dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Saudara, jadi yang disebut iblis, Satan, ular naga tua, rajanya para setan, itu satu oknum, yaitu Lucifer. Dan sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa, jadilah setan-setan. Jadi iblis sama setan sama atau beda? Beda. Iblis itu adalah rajanya para setan. Dalam kehidupan ini yang paling mengecewakan dan yang paling menyedihkan kalau kita dikhianati orang yang paling kita cintai. Betul? Orang yang paling kita sayangi atau orang yang paling kita percaya. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tuhan sangat kecewa dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Teman untuk ngobrol. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Ingat, Lucifer sama manusia ada bedanya enggak? Beda. Lucifer di bawah satu tingkat manusia. Ingat saudara, beda. Lucifer di bawah apa? Satu tingkat. Kenapa di bawah satu tingkat? Ingat, Lucifer pantulannya. Ini apa? Segambar serupa. Beda, betul? Pantulan sama segambar serupa itu beda. Segambar serupa dengan Tuhan. Maka Alkitab berkata, nanti di surga, malaikat-malaikat melayani orang-orang percaya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama dengan cara berbeda.
ingin menjadi Allah. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Karena yang protes ini manusia. Tuhan kan adil. Karena waktu saya seminar yang tanya manusia. Untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Tapi setan tidak diampuni. Kan tidak ada tertulis, setan rame-rame bertobat, tidak ada. Ingat, Lucifer melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, merencanakan pemberontakan dari dirinya sendiri. Melawan, memberontak, merencanakan, mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Tidak ada keinginan melawan Tuhan. Ingat, manusia tidak merencanakan pemberontakan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Artinya apa? Segambar serupa. Seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, posisi di atas setan. Yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak dalam Tuhan. Posisi di bawah setan. Dikuasai dosa, kuasa kegelapan. Maka Alkitab berkata penguasa dunia ini sementara waktu seizin Tuhan adalah setan. Tetapi masih di bawah kendali kontrol Tuhan. Makanya posisi kita orang percaya itu di atas setan. Tidak bisa disantet, tidak bisa diguna-gunai. Nah, kenapa ritual-ritual kuasa setan, ritual kuasa gelap di Eropa, di Asia, di Timur Tengah, di Timur, semua selalu hari Jumat. Cina, Asia, seluruh dunia, Jumat. Yang berhubungan kuasa kegelapan. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ketujuh itu hari Sabtu. Hari pertama berarti itu Minggu. Kenapa Kristen hari Minggu? Hari kebangkitan Tuhan, kemenangan. Amin. Berarti hari yang ke-6, hari Jumat. Ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, membuat perjanjian dengan manusia, beranak cuculah kuasai bumi. Amin. Kalau Tuhan memberkati manusia, ingat lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan menggunakan hari yang ke-6 untuk mengikat manusia juga dengan kutuk. Jelas? Hari yang ke-6 itu artinya lawan dari Tuhan adalah setan. Maka ritual kuasa setan di seluruh dunia selalu hari ke-6. Jelas? Maka antikris itu 666 artinya angka manusia. Jelas? Demikian setan mengutuk manusia. Mengikat dengan perjanjian setan dengan kutuk. Apa arti kutuk? Ikutin saya semua. Kata-kata yang mengikat. Yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kecelakaan, sakit penyakit, kemiskinan, kematian abadi. Itu namanya kutuk. Jelas ya? Dan apa artinya berkat? Ikutin saya semua. Kata-kata yang memberikan kehidupan, kejayaan, kemenangan, keselamatan, kelimpahan, kekayaan, hidup abadi, kelimpahan. Itu berkat. Jadi lawan dari kutuk adalah berkat. Lawan dari berkat adalah kutuk. Jelas? Makanya ritual kuasa gelap di seluruh dunia pasti hari Jumat, malam Jumat. Maka terkenal namanya malam Jumat Kliwon. Tuhan mengikat perjanjian manusia dengan berkat, setan mengikat manusia dengan kutuk hari ke-6 juga.
Makanya puncak ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu hari ke-6. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah yang bisa mengalahkan Lucifer? Karena malaikat terkuat. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Amin. Kedua, dikeroyok malaikat. Untuk mengalahkan Lucifer, malaikat harus mengkeroyok. Ingat di kitab Daniel. Daniel berdoa minta kepada Allah. Tuhan mengutus Gabriel. Di tengah jalan disabotase Lucifer. Gabriel kewalahan menghadapi Lucifer. Minta bantuan Mikael. Mikael turun dari surga. Gabriel dan Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Gabriel, Mikael mengkeroyok rame-rame Lucifer. Lucifer kalah, lari. Mikael kembali ke surga. Gabriel menemui Daniel, wahyu akhir zaman. Pak Daud kok tahu Lucifer gimana? Karena saya pernah ketemu dia. Jadi saya tahu rahasia ini. Tentang awal penciptaan. Dan yang ketiga, dikalahkan oleh orang-orang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya Tuhan, tidak dalam Tuhan, itu di bawah setan. Bawah kuasa dosa. Roh yang ada dalam diri kita lebih. Jadi ingat, waktu kita ditebus, disucikan dengan darah Yesus, itu kembali ke awal lagi. Awal pemulihan. Hubungan antara Allah dan manusia. Segambar seru, diciptakan lebih mulia. Jadi pertanyaan, kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Ikutin saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Seperti gulungan kitab. Dan Tuhan akan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem baru. Kenapa perlu ada penciptaan lagi? Betul? Ikutin saya semua. Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Jelas? Ikutin saya semua. Bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan manusia. Ingin menjadi Allah. Maka perlu penciptaan lagi. Karena Tuhan itu kudus, tanpa noda, tanpa celah, tanpa maka perlu diciptakan langit yang baru. Bumi yang baru. Yerusalem baru. Sebelum saya bertobat, saya diajar sama kakek nenek saya. Kakek saya itu tokoh aliran putih namanya Sapu Angin. Terkenal dengan ilmu saipi angin pindah tempat. Dan terkenal dengan ilmu kebal, aji lembus kilan, tembak dor sejengkal. Dan terkenal dengan ilmu panglimunan, ting menghilang. Kakek saya itu ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, nenek saya terkenal dengan ilmu santetnya, setan kober, kobaran api setan, pembunuh tercepat, pembunuh tercepat, pembunuh senyap, silent killer. Dan dia kalau membunuh orang, jantung berhenti, 5 menit pasti berhenti. Dan semua ilmu yang saya pelajari itu dari mereka. Dan tapi kalahnya sama pendeta gemuk, haleluya, Gilbert Lumaindong. Kamu harus menguasai ilmu terakhir. Gabungan ilmu hitam, ilmu putih. Kamu harus ketemu seorang guru lagi. Pangeran, Kanjeng Pangeran. Untuk mengajarkan kamu ilmu pamengkang jagat, membelah dunia. Kamu tidak usah bingung cara cari gurunya. Ada cara untuk mengundangnya. Oh, langsung guru saya
kamu siapkan jiwa kamu, mental kamu dulu. Dan siapkan tubuh kamu, kekuatan fisik kamu dulu. Harus melebihi kekuatan manusia. Kalau tidak, kamu bisa gila atau mati untuk ketemu dia. Untuk menguasai ilmu terakhir. Dan waktu akan berhenti. Langsung dia baca mantra. Tenaga dalam kakek saya dimasukkan ke saya dulu. Tenaga dalam nenek saya dimasukkan ke saya dulu. Setelah itu baca mantra, vitamin komplit. Tiba-tiba langsung awan gelap. Gempa bumi. Alam bereaksi. Angin ribut. Petir. Muncul satu sosok. Tingginya 3 meter. Baru saya tahu Pangeran Kegelapan. Wajahnya tampan melebihi Elvis Presley. Tingginya 3 meter. Rambutnya silver perak. Dan model ininya tatahan es. Tembus pandang transparan. Dan matanya seperti cahaya intan berlian. Dan bumi berputar di dalam matanya. Maka disebut penguasa dunia. Bajunya berkilauan seperti perak. Ada ikat pinggangnya juga gini. Dan sepatunya tidak bisa saya lupa seumur hidup saya. Bukan pakai dari kulit sapi, beda. Modelnya kasut seperti ini, seret, 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 seret gini. Terbuat dari emas murni. Hermes kalah. Tingginya 3 meter. Disitulah saya ketemu dia. Dan komunikasi rohnya dengan batin. Maka tahu jadi yang disebut kontak batin, hubungan batin, komunikasi roh. Itu lewat alam bawah sadar. Disitulah terjadilah komunikasi. Disitulah dari otak alam bawah sadar saya. Pertama 3 hari, dilanjutkan 4 hari, jadi 7 hari, 7 malam. Untuk transfer pengetahuan. Makanya waktu saya ketemu dia, pengetahuan rahasia kegelapan ada di sini. Itulah Lucifer. Dia berkenal apa? Pangeran Kegelapan. Nah, makanya saudara, setelah saya bertobat, kalah sama Gilbert, gila 1 tahun. Saya tahu itu ada rencana Tuhan juga. Supaya memori saya tentang rahasia kegelapan itu terhapus. Saya hanya ingat 5% aja. Dan yang saya ingat 5% ini, yang saya khotbahkan hari ini. Nah, jadi kalau Lucifer datang, pasti alam itu bereaksi. Dan disitulah saya tahu rahasia hari ke-6. Kenapa ritual-ritual kuasa gelap seluruh dunia. Dan kita orang percaya diberi kuasa mengalahkan setan.